Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magdalena Puput Ari Ningtyas. Iya, Mem, saya Mau ke Hongkong, Mem. orang mana, Mbak? Yang Jawa, Mem. Jawanya? Purwodadi. Purwodadi. Tahu kita dari mana? Dari Facebook. Saya ngefans. Oke. Rumah Samu Nikita Mirzali teman. Ella Puspita Tantri. Saya Mem. Dari Batam. Batam. Iya, yang kemarin ini. Mau ke Hongkong. Hongkong. Darwati. Saya Mem. Dari Karawang. Karawang. Mau ke Taiwan. Batam tahu kita dari mana, Mbak? Dari TikToknya Miss Yuni, saya DM. TikTok Ya. yang Miss Yuni, oke. Dwi Wahyuni. Iya, Mem. Ini paling jauh. Dari Dari oh, Manokwari. Papua. Udah beres sama suamimu kan? Alhamdulillah sudah. Pak Cis sudah damai? Sudah. Tujuannya mana? Bapak. Taiwan. Natalisa binti DR. Oh BR. BR apa nih? Guru. Boru Keliat. Boru itu marga ya? Ya. Keliat itu marga? Iya. Kok aku baru tahu marga? Medan. Mau ke Taiwan. Fuji Rahayu. Fuji apa Fuji? Rahayu Singapura. Ini orang Sunda nih pasti. Jawa. Kok Fuji? Suaminya Sunda. Suaminya Sunda. Di KTP Fuji apa Fuji? Fuji. Yang bikin KTP suamimu. Bukan, soalnya temanku. Mau ke Singapura, orang dari Dari Karawang. Karawang. Iya sudah di sini. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Kemana dia? Ke Singapura. Magdalena coba minta tolong panggilin Siap. Di kelas mana? Singapura. Siti Siti Aisyah ya. Sama Fuji. Sama Fuji. Sama Fuji. Oh, Puji tadi bukan kamu. Aku udah latih kan. Oh, alah. Ella Sari? Ya, Mem. Ella Sari mau kemana? Mau ke Hongkong. Pernah kerja ke? Ke Pernah kerja kemana? belum pernah. Belum, orang mana? Orang Sunda, orang Subang. Subang. Jangan tuh sebut anunya ya, Subang. daerahnya aja. Subang. Yayan nih serempet Yayan. Tahu kita dari mana? Dari teman yang pernah di sini. Dari teman pernah. Heeh. Gela mana? Kamu yakin? Konangan mbokmu piye kowe? Sudah diizinin. Sudah diizinin. Siapa? Dela. Kamu Dela Saputri. Ya. Hilda yang mana? Kamu orang mana, Dela? Lampung. Lampung. Sebelum di sini kamu kerja di mana? Tangerang. Sebelum di Tangerang? Jakarta Utara. Kenal Membrina? Kenal. Ini dulu susternya Felis. Telah. Kamu kenal Membrina dari? Ada sponsor gitu kan? Di sana. Iya. Iya. Ada Magda anaknya. Ada 2 orang. Dela ini siapa? Fuji sama Siti Aisyah. Mau Yayan. mau kesini belum? Yayan. Iya. Lagi ada bersih. Kalau saya Joria. Juara. Juwaria. Juaria yang mana? Kamu Juaria. Yayan Kamu dari? Yayan. Iya. Yayan dari mana? Dari Tangerang. Iya. Setelah Dari Tangerang. di bokong mana perut mana dada aku tanya. Ini kekecilan, Mem, bajunya. Bajunya yang kekecilan. Memang badannya yang gedean. Iya, nanti kecilin, Mem. Badannya Caranya yang kekecilan. Minum pelangsing. Jangan minum obat-obatan yang sekiranya membahayakanmu. Gitu Olahraga ya. ya, olahraga. Kalau saya sih tidak apa-apa, tapi resikonya di kamu. Kalau kamu mau resiko itu ya. Tapi saran saya ya jangan terlalu ekstrim lah. Iya. Nih, Jaga badan. obat pelangsing itu membantu kamu menurunkan berat badan itu hanya 0,5% aja. Ya, kalau pingin kurus, ini semua sudah oke sih, tinggal Yayan aja. Ya, kalau pingin kurus itu jangan gula, jangan minyak, jangan tepung. Yang lain boleh dimakan. Semua boleh dimakan. Mau makan nasi segentong boleh. Ya, boleh. Yang tidak boleh gula. Nasi nggak boleh banyak sih karena nasi itu banyak gulanya. Karbohidrat nggak apa-apa. Yang penting kandungan gulanya kecil. Kentang karbohidrat, tapi kandungan gulanya kan kecil. Ubi kan karbohidrat, tapi kan kandungan gulanya nggak sebesar nasi.
Pokoknya kalau mau kurus hanya itu aja. No gula, no tepung, no minyak. Aku dulu beratku 90. Beneran. Ya karena nggak makan itu, nggak makan gula, nggak makan tepung, nggak makan minyak. Setelah pasca lahiran ya, aku nggak makan 3 itu. Dalam waktu hampir 3 tahun, aku bisa sekarang ke 62. Karena kita menghindari itu. Jadi kamu bilang itu promo-promo di luar, iklan-iklan di luar kalau minum langsung bisa kurus itu bukan bohong, tapi dia hanya 0,5% aja pengaruh. Kalau mulutmu nggak mingkem, mulutmu ngunyah, mau kamu minum langsung tiap hari kamu dapat asam lambung doang, nggak akan kurus. Niatnya ngurusin badan mau kerja ke luar negeri malah nanti ke rumah sakit kan. Jadi kalau pingin kurus itu hanya itu, nggak ada yang lain. Orang lain bilang olahraga, habis olahraga juga makan masih segentong sama, artinya sama. Oke, aku ke Dela. Dela, jadi kamu ini mau kemana tujuannya? Mau ke Hongkong, kamu pernah kerja kemana dulu? Di Tangerang. Enggak, keluar negeri belum? Oke, yang mau ke Hongkong yang non siapa? Kamu, namamu siapa tadi? Ella Sari. Ella Sari, Ella Puspita, Magdalena, Dela, siapa lagi? Udah, 4 orang. Nih, saya harus kasih tahu dulu dari awal. Yang lain Taiwan? Iya. Taiwan, tinggimu berapa? 161. Oke, bagus. 160. Usia berapa? 30. Oke, bagus terus. 37. Apa ya? 37. Tinggi? 160. Udah di biodata belum? Sudah dapat job. Sudah dapet job. Namamu siapa? Darwati. Darwati. Yang belum dapet job siapa? Kamu di sini berapa lama udah dapet job? 2 minggu. 10 hari orang dapat job. Enggak, maksudnya total sekarang tuh 2 minggu. Ya, betul. Tapi pas dapet dia pas Pas 10 dapat hari. jobnya itu pas 10 hari. Wongi rasa ditakoni rasa melok-melok koyan kowe. Iya, iya. Semenengane ikut campur urusan orang kalian ini. Ngerti nggak? Ngerti. Kepingin hidup enak, kepingin hidup tenang, kepingin hidup sukses itu nggak usah ikut campur urusan orang, nggak usah mau tahu urusan orang, nggak usah ngurusin urusan orang. Kan coba kamu tadi nggak ngurusin urusan orang, nggak tak semprot toh? Si tanggal berapa datangnya Bapak? Akhir bulan ini 3 berapa ngomong? 34. 34 tinggi 161. Kalau Darwati udah ya? Rahmayani dari Medan. Ramayani dari Medan. Memang harus pakai kacamata? Minus berapa? 2. 2. Namamu siapa? Natalisa. Natalisa tinggi berapa? 159. 159. Usia? 25. 25. Oke. Namamu siapa? Seda Maya Putri. Tinggi? 158. 158. Usia? 22. Waduh. Ini? Atas nama Dwi Wahyuni. 2 unit tinggi berapa? 155. 155. Usia? 30. Oke. Namamu siapa? Juaria. Juaria tinggi? 157. Usia? Usia 26. Oke. Yayan usiamu berapa? 30. Tinggi? 158. Cilin. Kamu Malaysia ya? Singapura. Singapura. Yang mau ke Malaysia siapa? Gak ada nih, budonya Singapura. Oke, Magdalena mau kemana? Hong Kong. Ke Hong Kong. Ya wes, tak beresin dulu. Tak beresin dulu. Belum, baru datang. Oke, ya wes. Jadi akhir bulan ini agensi datang. Ya, agensi kamu. Pak Dani datang, jadi kita butuh banyak sekali biodata yang di atas 25. Kalau yang usia 22 memang agak susah. Jadi gini, saya harus sampaikan dulu, kami dari PT ini, kalian ini semua tahu kita dari sosial media kan? Iya. Aku tanya, kenapa bisa percaya? Karena udah ada yang pernah bikin Udah juga. lama Maya ngikutinnya dari bertahun-tahun sampai dari anak 3 sampai anak 5 mau kemarin gak jadi. Iya kan, Rahmayani, sampai bikin anak jadi 4, 5 itu. Sekarang udah steril Mem. Udah aman. Dari Miss ini juga pernah bilang. Oh, sama Miss Yuni. Iya, Iya, Miss PT Yuni. Pringles bagus katanya. Disaranin ke Mem Wiwi. Iya. Karena kita bisa proses semua daerah ya, dari Papua Iya. pun bisa. Karena nggak semua PT bisa memang. Nggak semua PT mau karena repot. Saya mau karena memang tujuan saya bukan untuk cari uang aja. Tujuan saya, tujuan Bapak bikin perusahaan ini memang biar bisa membantu
banyak orang. Kalau tujuannya hanya cari uang, ya aku nggak begini. Tujuannya aku cari uang, aku pakai banyak sponsor. Yang dipotong kan gajimu, bukan gajiku. Ya amat ya gitu. Cuman tujuan kita memang kenapa kita pakai sosial media, kenapa kita bikin TikTok, Facebook untuk memberitahu ke masyarakat bahwa proses resmi, proses prosedural itu seperti apa. Memang tujuan kita untuk memberi manfaat buat banyak orang. Kenapa? Karena saya juga mantan TKI. Aku nggak ingin apa yang aku alami dulu kalian alami di kedepannya. Jadi kalau saya dulu nggak ngerti saya bayar apa, nggak ngerti saya di sana kerja apa, yang penting berangkat. Saya nggak mau begitu. Saya mau kalian paham dulu, kalian ngerti dulu biayanya berapa, kalian sepakat baru kalian berangkat. Biar apa? Biar kalian tahu kamu di sana itu mau ngapain, bayar apa, yang dibayar itu apa, biar kalian paham. Karena dulu zaman saya dulu saya nggak ngerti saya bayar apa, yang penting tahu-tahu dipotong gaji gitu aja ya. Nah kedua, untuk Hong Kong yang mau berangkat ke Hong Kong yang non, kalian harus siapkan mental dari sekarang karena belum tentu 1 tahun dapat majikan. Kenapa? Karena orang Hong Kong itu nggak mau anak non. Bukan semua, ada yang mau, tapi nggak semua mau. Saran saya, kalau non ke Taiwan dulu atau ke Singapura dulu, setelah itu baru ke Hong Kong. Karena kalau langsung ke Hong Kong itu terlalu berat buat kamu. Kenapa? Karena gini, bahasa Kantonis ya itu bukan bahasa ibu kita. Bahasa Kantonis, bahasa yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Kamu memang pernah dengar Mo itu apa, Le itu apa? Saya yakin belum pernah. Kalau Mandarin mungkin masih ada di Deracin, ini saya yang kerjanya main TikTok. Kalau Mandarin masih ada di Deracin, tapi kalau Kantonis tidak ada. Karena memang Kantonis itu bukan bahasa internasionalnya Cina. Kantonis itu bahasa daerahnya Cina. Bapak aja ikut saya dari tahun 2005 ke Hong Kong sampai sekarang dia cuma bisa tahu Cisin sama Lap Sat Dong aja. Yang lain dia nggak ngerti. Karena memang bahasa Kantonis itu susah. Gitu, dia bilang wah ini aja Mandarin, Kantonisnya dia nggak ngerti. Ya karena memang di bahasa Kantonis itu bahasa daerah, bukan bahasa internasionalnya Cina. Ini bapak lo, berapa tahun coba masuk ke Hong Kong sampai sekarang nggak bisa bahasanya sedikit pun. Paling cosan doang, sifan doang. Yang lain nggak ngerti, karena bahasa Kantonis itu memang susah. Ya, pertama itu. Kedua, orang Hong Kong itu standarnya tinggi. Orang Hong Kong nggak mau ngajarin. Orang Hong Kong berpikir bahwa dia sudah bayar, artinya dia harus ready pakai. Jadi kamu diangkat mesin, kamu dibayar, kamu sudah harus siap pakai. Kalau kamu nggak siap pakai sama mereka di intermediate. Ada di sini anak yang baru berangkat 2 minggu, dipulangkan dan sekarang di sini masih belajar bahasa, sampai sekarang pun masih belum bisa. Ya, jadi Hong Kong itu nggak semudah yang kamu lihat di profil teman-temanmu. Mereka itu kerjanya 6 hari, liburnya 1 hari aja. Ya kamu lihat hanya beberapa jam. Mereka nangisnya selama 6 hari. Kenapa nangis, Mem? Ya karena susah adaptasi dengan majikan Hong Kong. Kalau majikan Taiwan, mereka masih bisa toleransi sedikit. Bisa toleransi, mereka toleransi bagaimana caranya agar kamu mau beradaptasi, kamu bisa lebih beradaptasi dengan mereka. Karena di Taiwan kebanyakan jaga orang tua. Yang penting kamu punya hati untuk menjaga orang tua, insya Allah kamu selamat lolos. Tapi kalau Hong Kong enggak, Hong Kong itu spesial. Jadi maksud aku, sebelum melangkah terlalu jauh, ngabisin waktu, ngabisin energi, ngabisin uangmu di sini, lebih baik pikir ulang. Saya nggak melarang, saya nggak menyuruh, tapi saya hanya memberitahu informasi ini seperti itu. Aku udah mau 14 tahun, jadi saya tahu bagaimana karakter orang Hong Kong. Singapura kenapa lebih mudah, proses lebih cepat, karena di Singapura walaupun orang Cina mereka bisa bahasa Melayu. Dan kamu di sana bisa milih majikan yang mau berhijab, yang boleh sholat. Gak, Mem, aku gak mau berhijab, panas ya setan dan aku. Boleh kalau di Singapura. Malaysia tidak bisa. Malaysia rata-rata majikannya Cina. Di Taiwan, di Hong Kong sekarang tidak bisa. Tapi nanti ketika kamu sudah bisa ngambil hati majikan, banyak yang boleh berhijab. Rumahnya ini Muslim non Muslim? Muslim ya. Oh, orang Medan banyak yang Muslim. Sukunya Mandailing. Mandailing. Tapi kami Muslim, dari nenek moyang pun Muslim. Ada yang dari Medan lagi nggak? Selain nama siapa tadi? Natalisa. Oh, Natalisa yang tadi Boru apa tadi? Boru Keliat. Boru Keliat. Itu Muslim? Keliat. Keliat. Non. Non. Oh, Keliat itu non.
Selain Natasha, Goliat atau Goliat? Geliat. Bukan Goliat. tahu kita dari Miss Yuni juga? Enggak dari Facebook. Facebooknya Prigel? Bukan Saya? sponsor. Siapa sponsornya? Bu Marni. Bu Marni ya, berarti sponsormu Bu Marni, nanti kamu bayar Bu Marni ya. Jadi Harus tahu ya. harus tahu. Iya. Kecuali kalau langsung ke kita kayak Romayani, kayak si Yayan, kayak si Magdalena, kayak begini nggak ada bayar sponsor, kamu juga Darwati ya. Kalau nggak ada sponsor itu biayanya lebih murah 5 juta. Karena kan untuk bayar sponsor, sponsor kan kerja ya, mereka kan juga ngurusin kalian. Nah selain Natalisa yang dari Medan siapa? Gak ada. Dwi kamu non muslim? Muslim ya. Muslim ya. Suamimu juga orang muslim. Apa tadi itu? Lihat apa? Goliat apa? Geliat. Geliat. Sama Juntang jauh. Jauh juga. Itu kan Batak Toba, Pak. Oh, kau Batak mana? Batak Karo. Oh, Batak Karo. Purba. Aku nggak ngerti. Iya, Purba masih Batak Toba. Oh. Karo itu sama Toba itu yang Danau Toba. Beda Iya. lagi. Toro gitu, Beda, Pak. cuman Karo. iya beda bahasa kan. Oh beda bahasa. Iya. Ada Batak Mandailing, Batak Toba. Kalau Romayani Mandailing. Itu makanya agak Halus. jarang yang pakai itu boru apa? Iya, jarang, Pak. Lihat. Jarang yang ada nama itu. Sitorus? Torus masih Batak Toba. Toba ya. Iya. Itu Sinaga Toba. Iya, Toba. Tapi cantik ya. Ada yang orang Medan, sorry, bukan apa. Ada yang orang Batak mukanya Galak. galak, tapi kamu enggak. Ini modelnya sih itu loh si siapa itu? Karo cantik. Si aduh. Siapa artis yang Indonesian Idol? Leodra. Leodra. Sama orang Karo. Oh, pantes mukanya template-nya sama. Cantik, maksud template-nya mukanya sama. Kalau kamu pantasnya jadi orang Batak kamu ya. Kode kolektor lu. Jadi dia kolektor pantes. Bang Mekar ini Mem. Mantan Bang Mekar. Lagi. Iya. Bukan itu apa? Mekar. Bang Mekar. Oh, Bang Mekar. Ini Miss Yuni apa? Miss Yuki itu. Oh, jadi kamu jadi debt collector gitu? Iya nagih-nagih Mem. Banyak korbannya? Sampai dikasih golok Mem. Banyak korbannya? Di sini banyak yang korban Mekar loh. Korbannya Oh, dicari loh. Korbannya yang jadi nasabahmu? Heeh. banyak alhamdulillah. Nyari upah kan. Banyak alhamdulillah. Loh, korbannya banyak yang di Nasabah nyari nasabah buat ini nasabahnya Mekar Iya. yang nggak bisa bayar utang. Oh, iya. Di sini banyak. banyak juga di sana. Bukan di sono, di sini banyak. Saya rasa kamu dicari loh. Jadi singkat cerita, Mbak Yuki itu dulu manajernya Mekar Selampung. Selampung ya. Jadi lumayan lah jabatannya. Selampung loh, seprovinsi Lampung loh. Ada yang dari Lampung nggak? Nah, terus waktu itu ada kasus itu debt collector Mekar digorok sama nasabah. Aku gak mau digituin Mem. Wih, Ada videonya Mem. Mau dikasih golok saya. Terus saya baik-baik nagih kan. kamu gimana nih baik-baiknya? Ya kan kataku. Kau kurang pasang muka serem. Yang penting ada 10.000 masukan Bu. Ini kan setiap minggu. Gak mungkin dong nggak ada. Ibu makan aja bisa gitu kan. Masa 10.000 seminggu sekali nggak bisa. Kan ibu gimana perjanjiannya dulu sama Mekar. Ya kan sekarang terabaikan Bu sampai dia teriak-teriak. Kamu kumaha aing jeung Allah cenah kitu. Apa? Kumaha cek aing mah jeung Allah cenah. Maksudnya itu urusan saya sama Allah itu mah kata bukan urusan kamu. urusan utang ya, utang. Kan saya ini petugasnya Bu, saya nagih di sini. Memang ini udah tugas saya, gitu ya. Tapi bener cirinya sama nggak Yuki? Agak rontok kan? Cirinya sama. Akhirnya karena saya takut, Miss Yuki kan waktu itu baru nikah ya. Terus saya takut, ada yang pernah ketemu Miss Yuki belum? Dan waktu paling? Udah ya, di video call. Nah, akhirnya karena saya takut, pertama dia setelah nikah, pengantin baru, terus ada kasus itu yang kayak kamu itu, yang digorok sama nasabah, meninggal. Aduh, aku nggak bisa, aku takut walau adik ipar ya, sebenarnya ipar dia, orang adiknya bapak, suaminya. Akhirnya aku nekat buka kantor di Lampung, biar Miss Yuki yang urus. Sebenarnya dulu kita kantornya di Bekasi doang, di Bekasi aja, ya kan? Kamu tahu kan? Put. Pernah kesana. Terus apa namanya?
karena ada kasus itu aku takut gimana caranya biar Miss Yuki nggak balik ke Mekar. Jadi tak kasih tanggung jawab pegang kantor di Lampung. Galak kayak kamu gitu orangnya juga. Mem itu teman saya sampai meninggal, kayaknya dijorogin di pas Digorok. dijorokin malam Jumat, meninggal. Terus? Jalan. Itu orangnya judes juga kayak saya. Mem, itu mau meninggalnya, mana umurnya masih 22, belum menikah. Ya kan itu sebenarnya tuntutan men, tuntutan dari kantor. Kita tuh harus bisa lagi. Gini loh ya, saya nggak bilang bahwa baik dan buruk sebuah pekerjaan, tapi Bu ya, nyari pekerjaan yang resikonya itu sedikit, Ya, gitu. Kayak gajimu tuh seharga mobil Pajero. Sama seperti proses pekerja migran. Proses menjadi calon pekerja migran Indonesia itu banyak perusahaan, ada 500 perusahaan begini di Indonesia. Tapi kenapa saya mengatakan bahwa jika kalian ingin berangkat menjadi PNI ke luar negeri harus pintar dan berani. Nggak semua perusahaan itu ngajarin itu, ya. Bahkan banyak perusahaan yang ngajarin kalian nggak usah pintar-pintar, biar kalian tidak kebanyakan omong, biar kalian tidak kebanyakan komplain. Tapi saya nggak, semua anak saya yang berangkat dari sini, dari Prigel, harus pintar dan berani. Pintar saja nggak cukup, berani saja nggak cukup, jadi dua-duanya harus. Caranya biar pintar bagaimana, caranya biar berani bagaimana, kita harus mau membekali diri kita dengan bahasa, dengan keterampilan. Keterampilan ini nomor sekian lah, yang penting itu bahasa. Kenapa? Caranya nuang kopi di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, di Malaysia itu beda dengan caranya kamu nuang kopi di sini. Mereka sudah pakai espresso. Caranya nyapu di sana, caranya nyapu di sini juga beda. Nyapu di sini yang kamu sapu halaman, nyapu di sana pakai vacuum cleaner. Jadi bagaimana caranya agar bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan majikan di sana itu hanya dengan bahasa, ya, hanya itu. Nah, caranya harus berani bagaimana? Kalau kamu sudah pintar, kamu pasti berani. Pintar apa? Pintar berbahasa, mengetahui culture, budaya, mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang ada di negara itu, tujuan kalian masing-masing, makanannya, bahkan adat istiadatnya semua harus tahu. Si Melayu, si Singapura ini ada Melayu, India, Cina, satu lagi ada 4 kok. Melayu, Cina, India, apalagi di Singapura? Ada 4 Singapura itu. Iya, orang barat. Di Singapura itu ada 4 culture. 4-4-nya ini berbeda. Kalau kamu kebetulan dapat majikan bule, ya sarapannya roti, pasta. Kalau kebetulan dapat majikan Melayu, sarapannya nasi uduk. Kalau kebetulan dapat majikan Cina, ya sarapannya ya bakpao paling ya gitu-gitu. Kalau kebetulan dapat majikan India, ya sarapannya roti prata. Jadi ini semua kamu harus paham. Di Singapura, di Taiwan rata-rata majikan Cina. Jadi kita bagaimana caranya beradaptasi. Itu yang harus diketahui oleh kita sebagai CPNI. Ya, selain itu gajinya harus tahu. Gajinya berapa di Singapura, di Hongkong, di Malaysia, di Taiwan. Gajinya harus tahu. Jangan sampai kamu digaji di luar kesepakatan yang ada di dalam kontrak. Kalau ada, ini mumpung pertama baru masuk, kalian belum banyak tahu. Kesepakatan di dalam kontraknya gajinya 20.000 NT. Kalau ada yang gaji kamu 17.000 NT, segera kasih tahu saya atau Mene atau Miss Yuki. Kesepakatan kamu di kontrak untuk non Singapura 550, ya harus digaji segitu. Kalau ada yang ngasih gaji kamu 500, kasih tahu saya atau Bapak atau Meme. Sama Hongkong sekarang 5.100. Kalau kamu digaji 4.100 misalnya, harus segera kasih tahu kita. Saat itu juga ngasih taunya. Siapa tahu, oh ternyata Magdalena punya hutang majikannya 5.000 setiap bulan dipotong 1.000, makanya dia digaji cuma 4.100. Ini semua harus dikonseling, harus difahami, harus disepakati di awal. Jadi jangan sampai kalian digaji di luar kesepakatan kontrak, ini harus diketahui. Selain itu biaya yang harus kalian keluarkan berapa. Ini semua kalian juga harus tahu, biar kalian pintar. Biaya itu biaya apa aja? Biaya LPK sama biaya proses. Ya kan, biaya LPK berapa, biaya proses berapa, kalian harus tahu. Semua harus kesepakatan antara kamu, perusahaan, dan diketahui oleh pemerintah dan agensi. Gitu. Karena apa? Karena kalian di sini makan, tinggal, guru harus bayar. Di pom bensin aja kalau pup tanya si mantan debt collector bayar 2.000, kalau pup biasa, kalau mandi bayar 5.000. Di sini kalian mandi sehari 2 kali bayarnya sama, pup sehari 3 kali mencret bayarnya sama, ya kan? Bayarnya ngantri. Makan,
belum guru yang harus dibayar, belum teman-teman staf administrasi yang harus dibayar. Jadi itu semua kalian harus tahu. Ada kesepakatan harga, sudah tanda tangan LPK semua kan? Sudah tahu berapa biayanya. Nah, setelah gaji, terus biaya pemberangkatan, caranya bagaimana saya biar dapat gaji sesuai dengan aturan. Nah, saya tidak ngajarin jelek. Ini semua sudah punya suami? Sudah. Punya suami nggak? Belum. Ya istrinya. Ya, ada yang punya suami, ada yang enggak. Itu udah nikah? Kalau gantung Gantung itu gimana? Janda. belum resmi, tapi Si masuk calon. di sini berkasnya tuh menikah. Menikah, tapi ditandatangan sama suamimu. Iya. Artinya kamu punya suami. Ya, kalau gantung itu pilihanmu. Kalau kamu nggak mau digantung, ya kamu cerai. Ya, artinya kita semua punya suami. Perempuan. Yang sudah nikah mana? Sudah, tapi udah meninggal. Oh, kok kamu ragu-ragu ini. Iya, bingung kalau ditanya Mau sudah, menikah. saya sudah. Tapi kalau Berarti ditanya yang mayoritas suami saya menikah ya, tidak. yang belum 2. Yang Siapa? belum. Siapa? Putri sama Belum ini Ila. belum. Siapa? Guru Oh, Natali. kuliah belum? Oke, jadi gini, sorry ya, mungkin di saya kira di semua agama sama. Yang namanya perempuan itu dimuliakan sama Tuhan. Kita perempuan itu dinafkahin oleh laki-laki. Ya, kalau kita punya suami, yang nafkahin suami kita. Kalau kita nggak punya suami, yang nafkahin orang tua kita. Kalau nggak punya orang tua, berarti saudara laki-laki kita yang menanggung kita. Makanya sebagai laki-laki itu berat. Sebagai perempuan nggak terlalu berat harusnya. Tapi kenapa kalian ada di sini? Karena kalian ingin membantu perekonomian keluargamu karena kamu tidak menerima suamimu apa adanya. Kamu nggak terima suamimu apa adanya, tau ya? Bukan. Apa? Kenapa kamu di sini? Membantu aja. Membantu. Kenapa kau bantu? Berarti suamimu nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup artinya kamu nggak menerima hasilnya. Sedikit. Sedikit aja kan nggak terima kan? Tapi kamu cinta. Cinta. Cinta kok kau tukar surat izin? Enggak kan itu cuma surat izin. Yang namanya cinta, hidup mati itu bersama. Kayak saya sama bapak gini loh, mana-mana tak ikutin. Tapi dia juga ikutin. Susah senang bersama mana, Mbok tinggal gitu kok. Yang namanya cinta susah senang bersama dong. Sekarang susah suamimu kok tinggal. Dulu kamu waktu pacaran, pokoknya kita yang penting bersama ya mas. Susah senang kita tanggung berdua ya yang gitu kan. Iya. Lah sekarang suamimu duitnya dikit kok tinggal ke Taiwan. Demi anak. Demi anak. Jadi cinta itu hanya pemantik ya. Iya. Jadi tujuan kita di sini sebagai perempuan bukan mencari nafkah. Ingat itu. Ya, tapi kita membantu suami kita memperbaiki ekonomi masa depan rumah tangga kita. Iya. Bukan mencari nafkah. Paham ya? Paham. Artinya kebutuhan kamu di sini suamimu tetap harus menanggung. Kau minta itu duitnya. Duit suami, duit istri. Duit istri, duit istri. Jangan mentang-mentang kamu di sini terus suamimu gak nafkahin, salah. Ya, suami harus tetap menafkahin kita. Soal kita punya uang urusan kita. Kita yang simpan. Gede sendiri dia. Ya. Nah, ditabung. Buat memperbaiki masa depan keluarga kamu dan anakmu. Suami harus tetap mencari nafkah. Jangan nanti gajimu dikirim ke suamimu. Habis. Karena suami memang bukan takdirnya dia pegang duit. Iya, betul. Laki-laki itu, ini mumpung ada laki-laki di sini minta validasi kita. Yang penting perutnya kenyang, bawa perut nyaman. Titik. Kalau perempuan punya banyak duit yang dibeli paling daster panci. Kalau laki-laki punya banyak duit yang diisi, yang dipikir isinya daster. Iya. Iya, maksudnya. Siapa yang menggunakan panci? Kalau kita enggak, kita udah bisa. Iya. Jadi laki-laki biar menikah dengan perempuan memang harus ada yang mengatur keuangan. Mereka nggak bisa ngatur keuangan, nggak bisa. Laki-laki nggak bisa. Memang takdirnya mereka untuk mencari doang. Ya. Makanya di situ timbul uang istri, uang suami, uang istri. Jadi uang suamimu tetap kau minta. Uangmu jangan kau kasih mereka. Misalnya contoh nih, kok kenapa istri saya nggak digaji memang sudah 3 bulan? Ada kejadian begini yang saya dituntut begitu oleh suaminya. Ternyata memang istrinya nggak mau ngirim duit ke rumah karena dia nurut saya. Iya. Pokoknya nggak dikasih ke suaminya karena kalau dikirim ke suami takut habis. Nah lebih baik kalau kamu nanti punya gaji, uangnya dimasuk ke rekeningmu sendiri. Jangan kau masukin rekeningnya bapak. Ya. Iya.
nanti tak ambil. Masuk ke rekeningmu masing-masing. Mumpung ini masih baru, sekarang harus mempersiapkan rekening sendiri-sendiri. Jangan pinjam rekening suami tetangga, ya. Jangan pinjam rekening suamimu, tetap rekeningmu. Ketika ada masalah kamu bisa ambil. Kalau kamu pakai rekening suamimu, ada masalah sama suamimu, uangnya dihabisin, kamu nggak bisa nuntut. Ya, ini saya bukan ngajarin gimana-gimana. Ini mumpung belum terlalu jauh melangkah. Nah, caranya gaji itu dimasukin ke rekening kamu masing-masing yang kamu bisa kontrol sendiri. Nanti setelah 2 tahun, setelah 3 tahun kamu pulang, uang ini dipakai untuk modal memperbaiki masa depan keluarga. Karena menjadi pekerja migran itu adalah salah satu cara shortcut untuk memperbaiki ekonomi karena memang gajinya di sana tinggi sesuai dengan kurs. Oke? Saya yakin kalian semua punya mimpi. Jadi rencanakan mimpimu dari sekarang, kejar target itu. Ya, jangan lama-lama, bikin mimpinya, rencanain, kejar target. Belajar, ya, fokus ke diri sendiri, nggak usah ikut campur urusan orang, nggak usah mau tahu urusan orang, nggak usah ikut campur urusan orang, fokus ke diri sendiri, belajar bagaimana caranya biar cepat bisa bahasa, bikin rencana, kejar target, target tercapai, pulang, kumpul lagi dengan suami, kumpul lagi dengan anak, ya, yang digantung sama suaminya cari suami baru.